Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan dan para orang tua yang menemani anak-anaknya untuk ikut beribadah online Star Kids hari ini. Kak Kenneth percaya lewat ibadah hari ini tentunya adik-adik bisa diberkati Tuhan dan tetap bersuka cita. Kak Kenneth juga berdoa buat setiap adik-adik yang ikut ibadah online hari ini, dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan dan membimbing anak-anaknya untuk ikut dalam ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, senang sekali ketemu adik-adik hari ini. Iya Kak. Kak Marcel mau tanya nih, bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Aduh, belum semangat sekali lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Coba dulu deh. Star Kids, ayo Mi, Star Kids. Aduh Kak, Berkata- kurang semangat Kak. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Star Kids, ayo Mi, Star Kids. Ayo sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Yeay. Ayo adik-adik semangat memuji Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa, amin. Haleluya. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo putar sama-sama. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya, dari awal sama-sama. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Berkarya, bagi kemuliaan. bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo ikut kakak-kakak ya, ke sebelah kanan dulu. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo putar. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo adik-adik lebih semangat nyanyikan. Sa Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. putar yuk. Ye sa aku bisa. Hey. Takkan berputus asa. Bersama Ayo Tuhan sekali lagi sama-sama dengan aku semangat bisa. nyanyikan. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye
Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ayo tepuk tangan kembali adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ayo lompat sama-sama yo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo semua mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, Mana jempolnya buat Tuhan Yesus? sungguh Come on, amat semuanya. baik, Yeay. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Yeay. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ayo sekarang kita tenang. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita dudukkan kepala kita. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Dia Tuhan Yesus yang setia. Dia Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Pak saat ini juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Dari awal sama-sama ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, katakan ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat Tuhan, Ku kuat karena Kau yang menopang setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ayo adik-adik dengan segenap hati nyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Amin. disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ayo adik-adik dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan saat ini. Dengan sikap yang benar kita menyembah Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo adik-adik sambil bangkit berdiri, sambil angkat dua tangannya nyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkan. ya katakan ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik angkat syukur bagi Tuhan. Angkat penyembahan bagi Tuhan saat ini. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kami datang sama Terima Tuhan. kasih, Terima Bapa. kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. buat kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berkati setiap kami, berkati Kak Tina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama Amin. katakan. Amin. Shalom adik-adik Star Kids yang dikasihi Tuhan. Boleh Kak Tina dengarkan semangatnya sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Shalom. Wah, senang sekali hari ini Kak Tina bisa berjumpa dengan adik-adik Star Kids dalam program ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Apa kabar adik-adik semua hari ini? Sudah pada makan belum? Sudah pada mandi belum? Yang sudah mandi coba angkat tangan tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi buat Tuhan Yesus. Ya, yang sudah angkat tangan berarti sudah mandi. Yang belum berani angkat tangan berarti dia belum mandi. Oke, Kak Tina berharap adik-adik di rumah tetap dalam lindungan Tuhan selalu, tetap sehat hari ini. Baik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama dan saatnya adik-adik duduk tenang. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Kak Tina janji enggak lama, yang penting adik-adik duduk manis, tidak jalan-jalan ya. Dan dengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang sudah ikut ibadah Star Kids SOB kemarin online? Yang bersama-sama itu loh, sama-sama Kak Kenneth, siapa yang sudah ikut? Nah, yang sudah ikut pasti sudah tahu ya. Oke, kita akan belajar bagaimana adik-adik bisa menang atas ketakutan. Nah, di SOB kemarin Kak Kenneth sudah sampaikan poin yang pertama. Bagaimana menang atas ketakutan, yaitu jangan salfok. Apa itu Kak Tina? Sama-sama bilang sama Kak Tina, jangan salah fokus. Itu dia. Jadi adik-adik tidak boleh fokus supaya menang atas ketakutan. Tidak boleh fokus kepada virus. Virus apa itu yang sekarang orang lagi bicarakan dan sangat menakutkan. Virus apa namanya adik-adik? Ya, virus corona. Jangan fokus pada virusnya, tapi fokuslah pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada melindungi adik-adik. Oke, nah sekarang Kak Tina akan melanjutkan poin yang kedua. Bagaimana supaya adik-adik menang atas ketakutan. Yang kedua adalah, ayo sekarang kita buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya dan juga catatannya ya adik-adik. Karena setelah ini akan ada review loh, yang bisa menjawab reviewnya dengan benar akan mendapatkan hadiah, akan dikirim ke rumahnya. Yeay, seru kan? Jadi adik-adik harus mencatat dengan baik, mengikuti dengan baik firman Tuhan yang Kak Tina sampaikan hari ini. Baik. Poin yang kedua, bagaimana adik-adik bisa menang atas ketakutan? Mari buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Oke, kalau sudah dapat adik-adik kita akan baca secara bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Wah, ayatnya pendek sekali ya Kak Tin? Iya, ayatnya sangat pendek. Tahukah adik-adik bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini adalah ayat terpendek di dalam perjanjian baru? Iya, jadi besok-besok kalau ikut Bible quiz atau ada yang bertanya, sebutkan ayat terpendek di dalam perjanjian baru. Adik-adik Star Kids sudah tahu, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Katakan sekali lagi sama-sama, tetaplah berdoa. Itu poin yang kedua. Bagaimana adik-adik menang atas ketakutan? Selain jangan salfok, yang kedua tetaplah berdoa. Sekali lagi sama-sama Kak Tina katakan, tetaplah berdoa. Oke, apa yang adik-adik lakukan selama adik-adik di rumah? Sekarang kan adik-adik tidak bisa ke mall, tidak bisa jalan-jalan dengan bebas, bahkan tidak bisa ke sekolah. Adik-adik hanya ada di rumah. Apa yang adik-adik lakukan selama di rumah? Saya sepanjang hari nonton YouTube Kak Tina. Wah, saya sepanjang hari saya main game Kak Tina. Saya main Roblox, saya main Craft, saya main Mobile Legends Kak Tina. Pokoknya seru. Hari-hariku dipenuhi dengan games.
Ada juga yang bilang, Kak Tina, karena saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa sekolah, jadi saya membuat mama saya mengalami yang namanya new dimension. Bagaimana new dimension? Iya, karena selama ini mama saya tidak pernah jadi guru dan sekarang mama saya menjadi guru, Kak Tina, dia new dimension. Wah, itu pekerjaan yang baru buat mama-mama di rumah ya, semangat buat setiap mama-mama di rumah. Ya, itukah yang adik-adik lakukan selama di rumah? Menghabiskan waktu adik-adik untuk hal-hal yang seperti itu, bermain game, nonton dan lain sebagainya. Adik-adik kalau menghabiskan waktu seperti itu, adik-adik tidak akan bisa menang atas ketakutan akan virus corona. Tapi kalau adik-adik berdoa, adik-adik membagi waktu dengan benar, berdoa di rumah, tetap berdoa seperti firman Tuhan tadi bilang, adik-adik punya kekuatan untuk menang atas virus corona. Nah, kenapa Tuhan mau adik-adik tetap berdoa di rumah? Jawabannya hanya satu, karena dengan berdoa kita dekat kepada Tuhan. Itu dia, dicatat baik-baik ya, sebentar ada review. Dengan berdoa saya dekat kepada Tuhan. Sama-sama katakan, dengan berdoa saya dekat kepada Tuhan. Nah, apa saja yang adik-adik bisa dapatkan saat adik-adik berdoa? Kemarin di SOB hari Sabtu, Kak Kenneth sudah membagikan ada 3M. Nah, hari ini Kak Tina bagikan ada 3K. Diingat baik-baik dan dicatat ya. 3K, apa yang adik-adik dapatkan saat adik-adik berdoa? Yang pertama, K yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan untuk apa Kak Tina? Untuk berantem di rumah dengan Koko, dengan Cece, dengan adik? Bukan. Ya, bukan kekuatan untuk berantem, tapi kekuatan untuk menghadapi ketakutan itu. Kekuatan untuk menghadapi virus-virus itu. Saat adik-adik berdoa, percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada adik-adik. Itu K yang pertama. K yang kedua adalah apa yang adik-adik dapatkan saat berdoa, saat dekat kepada Tuhan, yaitu ketenangan. Tahukah adik-adik, ada begitu banyak orang di dunia sekarang yang sedang ketakutan. Mereka sangat resah, mereka sangat gelisah. Karena apa? Karena virus tadi. Tapi saat adik-adik berdoa, saat adik-adik datang kepada Tuhan, percaya adik-adik akan mendapatkan ketenangan. Saat adik-adik mulai bernyanyi, ku tenang sebab Kau Allahku. Tidak percaya, adik-adik bisa buktikan. Sebentar adik-adik berdoa, adik-adik akan mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Itu K yang kedua. Sekarang K yang ketiga. Apa yang adik-adik dapatkan saat adik-adik datang kepada Tuhan dan berdoa? Saat dekat kepada Tuhan, K yang ketiga yaitu ada kuasa. Adik-adik harus percaya saat adik-adik datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan kita punya kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang adik-adik doakan, mungkin di rumah ada yang sedang sakit, mungkin di rumah ada yang sedang ketakutan. Saat adik-adik datang kepada Tuhan atau apapun yang adik-adik hadapi di rumah, ada masalah Kak Tina tidak tahu. Tetapi saat adik-adik datang kepada Tuhan, percaya di dalam setiap doa adik-adik ada kuasa yang Tuhan sediakan. Kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Itu dia ya, jadi ada 3. Yang pertama saat kita berdoa dicatat ya, ada review. Saat kita berdoa yang pertama yang kita dapatkan yaitu ada kekuatan, yang kedua ada ketenangan, yang ketiga ada kuasa. Ada mujizat saat adik-adik berdoa. Saat adik-adik membawa itu di hadapan Tuhan, segala ketakutan adik-adik, segala kekhawatiran adik-adik, adik-adik bawa di hadapan Tuhan, percaya ada kuasa yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, doa bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa adik-adik. Bukan hanya bilang doa itu biar mamaku saja yang berdoa Kak Tin. Biar papaku saja yang berdoa. Kalau anak-anak seperti saya bermain saja. Salah ya, karena virus-virus itu, ketakutan itu tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga bisa ke adik-adik. Jadi adik-adik juga harus
Sama-sama katakan Kak Tina, saya harus berdoa. Oke, nah ada mungkin yang bilang, nantilah Kak Tin, kalau kita sudah masuk ke gereja lagi, kalau kita sudah bisa ke sekolah minggu lagi, baru kita berdoa. Tidak ya, dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berdoa, baik di gereja maupun adik-adik di rumah, khususnya di rumah karena tidak banyak orang, hanya adik-adik dengan Tuhan. Jadi adik-adik bisa mengambil waktu yang terbaik untuk berdoa. Oke, pesan Kak Tina buat setiap adik-adik, apapun yang adik-adik rasakan saat ini, apapun yang adik-adik alami saat ini, dimanapun adik-adik berada, tetaplah berdoa. Karena dengan doa adik-adik bisa menang atas ketakutan. Oke, sama-sama katakan dengan Kak Tina. Apapun yang terjadi, lebih keras lagi. Apapun yang terjadi saat saya berdoa, lebih keras lagi. Saat saya berdoa, saya akan baik-baik saja. Oke, sekarang kita tutup Alkitabnya dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan Kak Tina. Tadi kita belajar ada kekuatan, ada ketenangan, ada kuasa di dalam doa. Adik-adik bisa tutup mata, bisa lipat tangan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Nyanyikan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kami tidak mau menghabiskan waktu kami untuk hal yang sia-sia di rumah. Tapi kami mau belajar untuk kami bisa menang atas ketakutan itu. Kami bisa menang atas virus-virus itu. Kami harus tetap berdoa. Karena dengan berdoa kami dekat kepadamu Tuhan. Ada kekuatan, ada ketenangan, ada kuasa di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati setiap adik-adik kami yang sudah menonton acara hari ini. Yang sudah mengikuti ibadah hari ini, Tuhan memberkati adik-adik dimanapun berada. Perlindungan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan selalu ada untuk setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Dani di Fun Activity Star Kids. Yeay! Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan bersama Kak Tina. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan sebuah eksperimen. Semuanya bilang eksperimen. Nah, kira-kira eksperimen kita pada hari ini apa aja ya? Nih, yang kita butuhkan, adik-adik juga pasti punya bahannya di rumah. Yang pertama ada, ini bukan sirup ya adik-adik, tetapi ini adalah sabun cair. Kalian bebas mau pakai sabun cair merek apa saja dan warna apa saja, yang penting sabun cair. Nih contohnya ya. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan nih salah satu rempah-rempah yang ada biasanya di dapur. Kalian boleh tanya mama di rumah ya. Apalagi kalau bukan nih, apa nih namanya? Lada putih atau biasa disebut dengan merica. Merica. Jangan dimakan loh ya. Nah, yang ketiga, air mineral atau air biasa. Yang penting warnanya bening seperti ini. Oke, dan satu buah wadah kosong. Nah, kalian sudah siap semuanya? Kak Dani tunggu ya. Silakan disiapkan dari sekarang bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama
pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita tuangkan merica. Terserah kalian ya, maunya berapa sendok? 1 sendok, 2 sendok, atau 3 sendok. Terserah kalian. Nah, setelah itu kita tuangkan air. Ini mau ngapain ya Kak Dani? Mau masak capcay ya? Ya, airnya cukup seperti itu ya, tidak perlu terlalu banyak. Nah, apa sih yang akan kita lakukan dengan air ini dan merica ini? Yang pertama, kalian gunakan jari telunjuk kalian. Coba aduk-aduk dulu nih di dalam wadahnya. Oke adik-adik, sudah siap? Sudah diletakkan lada bubuknya dan airnya, hasilnya jadi seperti ini ya. Nih. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau kita mencoba memasukkan jari kita ke dalam tumpukan merica bersama air ini? Wah, tidak ada yang terjadi ya. Coba adik-adik lakukan di rumah sekali lagi. Coba minta mama bantuin. Apa yang terjadi ya? Wah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Gimana nih? Nah, Kak Dani punya ide. Coba kita letakkan sabunnya, lalu kita celupkan jari kita ke dalam sabun cairnya. Dan kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan larutan merica bersama air ini? Tada! Kalian bisa lihat? Wow! Larutan mericanya menjauh dan menyebar menjadi menghilang dari tumpukan air ini. Wah, lucu sekali ya. Adik-adik bisa coba juga di rumah bersama mama dan papa. Oke, kalian juga bisa coba lagi di rumah. Kalian bisa ulang bersama saudara di rumah, bersama orang tua di rumah. Setelah apa yang sudah Kak Dani coba tadi bersama adik-adik, bisa diulang lagi ya. Nah, adik-adik, apa kira-kira pelajaran yang kita bisa dapatkan dari percobaan tadi? Adik-adik kan tahu, tadi kita sudah belajar tentang berdoa bersama Kak Tina. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan waktu kita berada di dalam masa-masa sulit, contohnya seperti situasi di luar sekarang di mana semua orang sedang memperkatakan corona, yang akhirnya membuat kita merasa kadang-kadang aduh jadi takut ya. Jadi kita nggak usah takut. Ketika kita berdoa, maka virus-virus itu akan dijauhkan dari kita. Sama seperti sabun tadi. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga, tidak ada yang tahu adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan terus berdoa. Oke adik-adik, luar biasa. Nah, sekarang adik-adik siap ya buku catatannya karena Kak Dani mau memberikan pertanyaan kuis buat adik-adik semua dan adik-adik harus jawab yang benar, jawab yang cepat di Instagramnya Star Kids yaitu @StarKidsAyomi. Sudah siap? Langsung saja pertanyaan yang pertama. Sebutkan ayat terpendek dalam Alkitab Perjanjian Baru. Wah, kalau tadi simak pasti udah tahu tuh apa kira-kira jawabannya. Yang kedua, sebutkan 2 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menang atas ketakutan. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita tetap berdoa. Dan yang keempat, ini pertanyaan terakhir. Sudah siap? Apa yang adik-adik dapatkan pada saat adik-adik berdoa? Misalnya, saya dapatkan kekuatan. Atau adik-adik dapatkan apa setelah adik-adik berdoa? Oke, itu saja keempat pertanyaannya yang tadi sudah diberikan oleh Kak Dani. Dan jangan lupa untuk dijawab yang benar dan juga cepat. Karena kami akan mengumpulkan jawaban paling lambat di hari Senin pukul 3 sore ya di akun Instagramnya Star Kids yaitu @StarKidsAyomi.
Aduh, sedih deh. Kak Dani berpisah lagi sama adik-adik, tapi jangan khawatir. Adik-adik harus tetap semangat memuji Tuhan karena pasti kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Kalau begitu Kak Dani pamit dulu ya dari hadapan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah! Come on!